Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1369. Chapter 1369, bebaskan diri saya dari semua batasan. Ada terlalu banyak hal yang harus dia tangani. Dia harus segera kembali ketika masalah di sisi ini ditangani dengan benar. Dia percaya bahwa Kekaisaran Bintang Luo masih memiliki kepastian yang besar untuk menghalangi federasi dengan senjata yang disediakan oleh Sekte Tang sehingga federasi tidak berani terlibat dengan mudah. Baik, Long Yuxue mengangguk ke arah Tang Wulin sambil meliriknya dalam-dalam. Itu adalah pertempuran 5 dewa. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup ketika dia melihat pria muda di depan dirinya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas penampilannya yang sedikit tidak terawat ketika dia pertama kali tiba di tentara Dewa Darah. Dia hampir berdiri di puncak dunia hanya dalam waktu yang singkat. Jiang Wuyue yang duduk di samping Long Yuxue memberinya dorongan lembut dan dengan lembut berkata, ada beberapa hal yang dapat Anda lihat tetapi tidak dapat Anda miliki, jadi tidak menyenangkan bukan? Yang terbaik adalah Anda mencari hal yang dapat Anda miliki dengan benar. Saya melihat bahwa makanan tidak berhasil memblokir mulut Anda yang mengoceh. Orang-orang di tempat kejadian adalah Feng Hao Doulo sehingga mereka secara alami dapat mendengar kata-katanya. Long Yuxue segera tersipu merah karena tindakannya. Dia dengan ganas memelototinya sambil dengan keras menginjak kakinya ke kakinya. Sekelompok orang tersenyum palsu. Tang Wulin tampaknya juga sedikit canggung, tetapi dia hanya bisa bermain bodoh dan berpura-pura tidak menyadari situasinya. Kakak, bagaimana rencanamu untuk bertarung hari ini? Benar-benar tidak memuaskan untuk bertarung melawan klan Raja Surgawi tempo hari. Kami akan menunjuk mereka untuk sekali lagi saat pertempuran 5 dewa Anda telah berakhir. Long Yue pasti akan ambil bagian kali ini juga, kata Xie dengan semangat dalam nadanya. Tang Wulin belum menjawab ketika Yue Zhengyu sudah bertanya, apakah kamu yakin Long Yue akan ambil bagian? Aku takut mereka bahkan kehilangan keberanian untuk menentang kita setelah menyaksikan kapten kita dalam pertempuran 5 dewa, bukan? Iya, kemampuan yang ditampilkan oleh Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa telah mencapai tingkat yang bahkan klan Raja Surgawi harus menghormati mereka. Itu benar-benar masalah apakah mereka memiliki keberanian untuk melawan lawan seperti Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum, bebaskan diri dari semua batasan. Sekelompok orang berdiri saling memandang setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan Ye Xinglan tersenyum. Kata yang bagus tentang, bebaskan dirimu dari semua batasan. Saya menantikannya. Pertempuran baju besi memungkinkan tampilan paling komprehensif dari master jiwa tingkat tinggi dan kinerja terbaik dari kemampuan seseorang. Setiap detik dihabiskan untuk bertahan dalam pertempuran seperti itu terutama saat bertarung melawan lawan yang begitu kuat. Apalagi, dia sudah meraih kemenangan dalam 4 putaran pertempuran 5 dewa sebelumnya. Dia membebaskan dirinya dari semua batasan. Dia akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini tanpa pengekangan sedikitpun dan tanpa sedikitpun perhatian untuk menang dan kalah. Tidak ada perencanaan atau perencanaan yang berlebihan. Tang Wulin akan menampilkan upaya kultivasinya yang melelahkan saat dia bertarung melawan Feng Hao Doulo. Jika dia bisa melakukan ini, maka dia akan puas. Di sisi lain, dia sangat yakin bahwa dia pasti akan mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini. Star Luo Coliseum masih tetap ramai di setiap bagian. Babak terakhir pertempuran 5 dewa sedang berlangsung hari ini jadi semakin sulit untuk mendapatkan tiket masuk sekarang. Pertarungan hari ini adalah pertempuran baju besi, kan? Menurutmu apakah kerajaan kita akan mengirimkan Yang Mulia Naga Suci Doulo untuk ambil bagian dalam pertempuran? Sulit untuk mengatakannya. Jika Yang Mulia Naga Suci Doulo terlibat dalam pertempuran hari ini secara pribadi, saya tidak berpikir itu akan menjadi mulia bahkan jika dia menang. Apa ada yang memalukan? Kami sudah mengirimkan 1 limit Doulo sebelumnya, bukan? Ini hanya pertandingan persahabatan antara Sekte Tang dan Kekaisaran. Kami hanya menonton untuk kesenangan dan kegembiraan. Ini tidak melibatkan perselisihan antar kekaisaran. Hubungan antara kekaisaran kita dan Sekte Tang jauh lebih baik daripada Federasi Doulo. Anda membuat poin yang bagus di sana. Namun, Master Sekte Tang itu benar-benar sangat mengesankan. Dia berhasil menang 4 kali berturut-turut sendirian. Saya telah bertanya kepada teman-teman Master Jiwa saya dan mereka mengatakan bahwa Master Sekte Tang ini setidaknya memiliki kemampuan Hyper Doulo. Selain itu,
Dia telah memenangkan begitu banyak putaran pertempuran karena dukungan dari rahasia batin Sekte Tang juga. Anda bisa tahu dari penampilannya di pertarungan senjata tadi. Dia seharusnya menggunakan semua senjata dewa menurutku. Hanya saja aku bertanya-tanya apakah dia akan menggunakan senjata dewa sebelumnya dalam pertempuran baju besi pertempuran hari ini. Saya tidak bisa melihat dengan jelas kemarin sebelum kompetisi sudah berakhir. Kamu benar, pertarungan kemarin benar-benar luar biasa. Senjata Master Sekte Tang diambil segera setelah pertempuran dimulai, namun sepasang palu perangnya belakangan bahkan lebih luar biasa. Dia benar-benar mampu mengangkat sepasang palu raksasa. Apakah menurutmu palu itu berlubang? Apakah kamu terbelakang? Pernahkah Anda melihat efek yang dihasilkan dari hantaman palu itu ke tanah? Aku benar-benar khawatir Kolisem tidak akan mampu menahan benturan jika dia menggunakan senjata itu dalam pertempuran baju besi pertempuran hari ini. Tidak mungkin. Seseorang melihat orang-orang memperkuat Kolisem tadi malam. Dikatakan bahwa mereka telah memperoleh banyak perangkat jiwa defensif berskala besar untuk pertempuran terakhir hari ini karena takut akan ada beberapa masalah yang muncul dalam pertempuran hari ini. Bagus, bagus kalau begitu. Keselamatan pertama. Kami yang tidak beruntung jika tempat itu benar-benar runtuh. Maksud kamu apa? Mungkinkah Anda memiliki tiket masuk? Ya, saya lakukan. Saya membeli tiket masuk musim lebih awal. Itu tidak mahal pada saat itu. Oh, saya berharap untuk menyaksikan pertempuran ini secara nyata. Kamu punya tiket. Kamu benar-benar punya tiket. Kamu. Segala macam diskusi sudah terdengar di daerah sekitar seluruh Star Luo Kolisem. Suasana intens itu mirip dengan esensi darah yang melonjak yang terasa seolah-olah bisa membakar langit di atas seluruh kota bintang Luo. Dengan suara dan suara yang menyebabkan keributan, babak terakhir pertempuran 5 dewa akan segera dimulai. Di dalam Kolisem, Kaisar Dai Tianling tiba lebih awal dari biasanya ke platform utama hari ini dibandingkan dengan kemarin. Dia duduk di tengah platform utama dan menatap arena yang masih kosong saat ini. Dia memiliki ekspresi serius. Holy Dragon Douluo Enchi tidak ada di sisinya hari ini. Hanya ada Smiley Face Douluo di sisinya. Yang mulia, Anda harus benar-benar bersantai sekarang. Bahkan saya tidak berpikir bahwa Master Sekte kita akan memiliki peluang dalam pertempuran hari ini. Kata Hu Jie sambil tersenyum. Dai Tianling menatapnya dengan tajam. Oh, apa kau benar-benar berpikir begitu? Wajah Smiley yang mulia. Hu Jie terkekeh. Tentu saja, itu Enchi. Meskipun saya selalu bandel padanya tetapi saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar sedikit lebih kuat dalam basis kultivasinya daripada saya, hanya saja dia tidak sepintar saya. Dai Tianling hampir memutar matanya karena tidak senang. Apakah kamu akan mati jika berhenti menungganginya? Lagi pula dia tidak ada di sini tapi kamu masih membuat pernyataan sarkastik tentang dia. Hu Jie tersenyum melihat ke arena kompetisi. Ini akan menjadi pertarungan terakhir hari ini. Ketika itu berakhir, perjalanan Tang Wulin akan segera berakhir juga dan dia akan kembali ke federasi secepat mungkin. Setelah menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari ini, dia benar-benar merasa sedikit tidak mau berpisah dengan sekte guru ini. Hu Jie memperhatikan saat Tang Wulin menciptakan segala macam keajaiban setiap hari. Itu sebenarnya sudah berubah menjadi kesenangan baginya. Dia menyaksikan Tang Wulin terus tumbuh setiap hari dan menantikan munculnya lebih banyak keajaiban. Dia sudah tidak bisa menghitung sudah berapa tahun sejak dia merasakan tingkat antisipasi ini. Dia berharap semuanya berjalan lancar untuk Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memiliki penampilan yang sangat menarik dalam pertempuran 5 dewa kali ini, situasi di federasi tidak terlihat optimis. Ada banyak hal yang perlu dia hadapi dan selesaikan sekembalinya, terutama identitasnya yang lain sebagai Master Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek. Segala sesuatu seperti itu terikat ke tubuhnya seperti belenggu. Untuk mematahkan belenggu itu, dia harus berusaha lebih keras. Lagi pula, itu sudah bukan lagi usia 10.000 atau 20.000 tahun yang lalu ketika seseorang bisa membawa perubahan radikal dalam situasi sendiri. Dibandingkan dengan federasi, Kekaisaran Bintang Luo masih tertinggal dalam situasi ini. Hu Jie hanya bisa berharap Tang Wulin memiliki kemampuan untuk keluar dari pengepungan. Bukan hal yang mudah untuk mengembalikan Shrek atau menghidupkan kembali kejayaan Tang Sekte di federasi. Situasi di luar Kolisem sedang dalam ayunan penuh dan itu seperti di dalam Kolisem. Jumlah spanduk hampir 2 kali lipat dibandingkan kemarin. Selain itu, ada perbedaan yang jelas antara pendukung yang berbeda. Sebagian dari spanduk itu menampilkan pesan yang mirip dengan hidup kerajaan.
Itu rupanya ditampilkan oleh orang-orang yang tidak berharap untuk melihat kekaisaran mengalami kekalahan beruntun 5 kali lipat. Ada juga sebagian orang yang berbeda. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang mendukung Tang Wulin. Mereka memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi di Sekte Tang karena mereka ingin menyaksikan keajaiban. Seseorang yang mampu menyelesaikan pertempuran 5 dewa dan mencapai kemenangan terakhir di zaman modern. Tidak ada keraguan bahwa orang ini akan menjadi pahlawan yang bahkan orang-orang Star Luo Empire akan dukung. Mereka mengantisipasi kedatangan pahlawan ini dan menantikan kesempurnaan kepahlawanan individu. Bagaimanapun, sudah lebih dari 10.000 tahun setidaknya tidak ada yang mampu berhasil di pertempuran 5 dewa. Meskipun Tang Wulin terlibat dalam pertempuran 5 dewa kali ini dan itu bukan karena konflik antar kekaisaran, tetapi barisan pertempuran ini tidak lebih lemah dari susunan tokoh paling kuat di kekaisaran bintang Luo. Namun, mereka yang memiliki mata tajam secara alami menyadari bahwa naga suci Luo tidak muncul di platform utama. Mereka secara alami mengerti betapa kuatnya lawan yang akan dihadapi Tang Wulin hari ini. Benar-benar cukup sulit untuk mengalahkan limit Luo yang terkenal sejak lama. Ketika Tang Wulin keluar dari ruang tunggu, dia merasa segalanya akan berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Soul Land 3 Chapter 1370. Chapter 1370, Pertempuran Terakhir dalam Pertempuran 5 Dewa. Beberapa hari yang lalu, Tang Wulin sebenarnya merasa cemas saat babak pertama pertempuran 5 Dewa dimulai. Dia berperang melawan Huang Zhengyang, pilar kekaisaran. Lawan tidak terlalu kuat dalam basis kultivasinya tetapi kegigihannya dalam Meisha memungkinkannya memiliki kemampuan operasi Meisha yang sangat kuat. Tang Wulin memenangkan pertempuran itu dengan berbahaya dalam kenyataan. Jika bukan karena kurangnya pemahaman Huang Zhengyang terhadap dirinya sendiri, sebenarnya bukanlah perkara mudah baginya untuk meraih kemenangan dalam pertarungan itu. Lalu, ada pertempuran kedua. Tang Wulin benar-benar ditekan oleh Zhang Deyang karena keseluruhan kemampuan jiwa roh lawan benar-benar lebih kuat. Ada 2 jiwa roh hebat 100.000 tahun. Kedua jiwa roh itu sangat kuat termasuk Thundercelap Netherfin, jiwa roh tipe tumbuhan paling kuat milik lawannya, dan juga jiwa roh pendampingnya, Hellflame Beast. Jika bukan karena kekhasan Thundercelap Netherfin selain identitas Tang Wulin sebagai Natur S-Child yang mendorongnya untuk memberontak, dia pasti kalah dalam pertempuran itu. Di sisi lain, jika Master Sekte Tang kalah dari wakil Master Pagoda Spirit Pagoda, tidak ada yang akan menyebutkan usia Tang Wulin tetapi mereka hanya akan menunjukkan masalah dengan identitas mereka. Bahkan lebih membuat stres untuk terlibat dalam pertempuran itu. Setelah rentetan kemenangan beruntun, ia merasa stresnya berkurang, namun lawannya menjadi lebih kuat. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertarung melawan Feng Hao Douluo Limit Douluo di pertempuran ketiga. Jika bukan karena kekhasan tubuh Kilin Douluo Tongyu, Tang Wulin juga akan kalah. Di sisi lain, pertempuran itu pasti bisa digambarkan sebagai pertempuran yang sulit. Jarum Dewa 5 elemen yang besar dalam kendali penuh mengancam hidupnya pada banyak kesempatan. Meskipun lawan hanya bisa meluncurkan basis budidaya Hyper Douluo pada saat itu, Tongyu masih berada di ranah limit Douluo. Bagaimana dia bisa sama dengan Hyper Douluo biasa? Di saat-saat terakhir, Tang Wulin meraih kemenangan dengan selisih tipis karena Tongyu kelelahan akibat pemurnian Mutiara Kilin. Sulit untuk memprediksi kemenangan dan kekalahan bahkan jika Tongyu terus bertarung dalam pertempuran dengan kemampuan Hyper Douluo. Tang Wulin sangat lega setelah kemenangan dalam pertempuran itu. Apalagi ketika dia berhasil menyelamatkan nyawa Kilin Douluo, dia sedang dalam mood yang luar biasa saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasa gembira saat tiba di tempat ini. Dia bertarung melawan Master Senjata, Weeping Blood Douluo Chu Tiange di pertempuran keempat. Kenyataannya, Tang Wulin benar-benar siap untuk mengandalkan tombak naga emasnya untuk terlibat dalam pertempuran senjata yang bagus dengan lawan. Jika Chu Tiange tidak menggunakan Diamond Bangle-nya segera setelah dia bergerak, Tang Wulin ingin meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan senjata melalui sparring dalam pertempuran senjata. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Tang Wulin karena tipuan kecil Kaisar. Diamond Bangle menyerap tombak naga emas Tang Wulin sehingga Tang Wulin tidak punya pilihan selain menggunakan palu perak berat yang ditempa jiwanya. Palu perang muncul begitu saja dan menyelesaikan rencana tindak lanjutnya. Dia mengandalkan Atlas Divine Spear yang mengejutkan seluruh adegan untuk mengalahkan lawan pada akhirnya saat dia mengamankan 4 kemenangan beruntunnya. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa tindakannya mengakui Roh Kudus Douluo sebagai ibu baptisnya setelah acara tersebut menghasilkan peningkatan yang berhasil ke limit Douluo untuknya.
Dia adalah salah satu pilar utama di Akademi Shrek dengan reputasi sebagai tipe pemulihan nomor satu dan juga judul Douluo paling baik di benua. Ini jelas merupakan peristiwa menggembirakan yang tak terduga. Tang Wulin memenangkan 4 pertempuran berturut-turut, menyelamatkan Tong Yu, mengakui seorang ibu baptis, dan ibu baptisnya maju ke limit Douluo. Pada saat yang sama, Kekaisaran Bintang Luo juga menyetujui persyaratan Sekte Tang. Hari ini dia bisa merasakan bahwa semua stresnya telah hilang darinya. Dia hanya ingin membebaskan dirinya dari semua batasan dan menikmati persaingan sekarang. Lokasinya masih arena yang sama dan dia masih mengikuti Battle of Five Gods. Namun, dia memiliki mentalitas yang sama sekali berbeda ketika dia masuk ke Coliseum hari ini. Rasanya seolah-olah seluruh dunia lebih hidup dan berwarna. Segala sesuatu dan apapun terasa menyenangkan baginya. Tatapannya menyapu kotak di dalam Coliseum. Meskipun dia tidak bisa membedakan situasi di dalam kotak dari luar, dia masih bisa merasakan posisinya sekarang dengan mengandalkan reaksi yang memancar dari sisik terbalik padanya. Suasana hati Tang Wulin menjadi sedikit rumit begitu dia memikirkannya. Apakah dia benar-benar tidak merasakan apa-apa untuk Na-Er? Jawabannya tentu saja negatif. Namun, Gu Yuena masih sangat penting di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia sedang mengantisipasi kebangkitan Gu Yue saat ini, atau dia ingin Na-Er untuk mengontrol tubuh Gu Yuena sepanjang waktu. Orang harus tahu bahwa dia hampir kehilangan Na-Er sebelum ini juga. Jika Na-Er dan Gu Yue benar-benar bersatu, apakah dia akan tetap menjadi dirinya sendiri? Apakah Na-Er masih Na-Er? Apakah Gu Yue masih Gu Yue? Tang Wulin merasa sedikit terganggu dalam pikirannya ketika dia memikirkan mereka. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah sebaliknya. Holy Dragon Douluo hampir memasuki arena sama seperti dia dan memicu sorakan dari seluruh tempat. Dia mengenakan pakaian yang ringan dan kasual. Tidak ada cara untuk mengetahui emosi dari ekspresi limit Douluo ini. Pada tingkat basis kultivasinya, dia mampu menyembunyikan dirinya sendiri tidak peduli tingkat fluktuasi emosional yang dia miliki. Tang Wulin mengangguk ke arah Enchi untuk mengungkapkan rasa hormatnya pada limit Douluo ini. Wajah Enchi tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi dengan emosi saat dia melihat pemuda itu sebelum dirinya. Tidak lama kemudian, pemuda itu hampir mati di bawah kaki muridnya. Di sisi lain, pemuda itu sudah bisa berdiri di depan dirinya dengan bermartabat dan mengajukan tantangan. Waktu berlalu begitu cepat dan kecepatan pertumbuhan pemuda itu telah melampaui waktu. Enchi tidak tahu seberapa jauh pemuda ini bisa melangkah di masa depan. Namun, dia sangat mengerti bahwa pemuda itu pasti bisa mencapai levelnya dan bahkan melampauinya. Hari ini, orang yang mewakili Kekaisaran untuk putaran terakhir pertempuran 5 dewa adalah orang pertama di Kekaisaran, Presiden Akademi Monster, Kepala Aula-Aula Penyembahan Kerajaan Star Luo. Dia adalah Yang Mulia Roh Kudus Douluo Enchi. Saya percaya bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran paling seru sejak dimulainya pertempuran 5 dewa. Mari kita nikmati persaingannya. Ini juga babak final dari rangkaian pertandingan persahabatan ini. Saya menerima otorisasi dari Yang Mulia untuk mewakili Kekaisaran kami dan mendukung Guru Sekte Tang. Kami berharap dia bisa menciptakan keajaiban sekali lagi. Mewakili Kekaisaran untuk mendukung Tang Wulin. Penonton tidak bisa menahan keterkejutan mereka setelah mendengar kata-kata itu. Namun, komentator menegaskan bahwa ini adalah pertandingan persahabatan sekali lagi sehingga ekspresi orang-orang mulai santai setelahnya. Ya, setiap orang harus menikmati persaingan dan tidak terlalu peduli dengan masalah lainnya. Ini adalah kompetisi paling kuat antara dua Feng Hao Douluo. Meskipun tidak ada yang mengira bahwa Tang Wulin dapat mengalahkan Yang Mulia Naga Suci Douluo, pertempuran ini masih merupakan duel paling penting antara Feng Hao Douluo yang paling kuat. Tang Wulin telah menunjukkan kemampuannya sepenuhnya dengan memenangkan 4 pertempuran pertama sehingga dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang Naga Suci Douluo. Enchi selalu memperhatikan Tang Wulin dengan penuh perhatian dari sebaliknya. Dia menemukan dengan heran bahwa Tang Wulin terlihat berbeda hari ini. Dibandingkan dengan ketenangan yang dia pancarkan selama beberapa pertempuran pertama, hari ini dia tampak bersemangat tinggi. Ada suatu bentuk aura menarik yang tak terlihat mengelilingi tubuhnya. Itu bukanlah akumulasi aura karena kemenangannya yang terus-menerus, tapi itu adalah perasaan yang bersemangat. Ketika Enchi masih muda, dia sepertinya ingat bahwa dia sama saja. Dia tidak takut dalam segala hal dan dia maju dengan berani. Di sisi lain, patut dipuji untuk perilaku luar biasa Tang Wulin dalam menjaga ketenangannya terlepas dari identitas lawannya.
Terutama ketika dia bisa melakukannya saat bertarung melawan orang seperti Enchi dan berada di bawah pengawasan ketat semua penonton. Enchi mulai mengantisipasi persaingan hari ini sehingga dia bahkan melupakan solusi yang didiskusikan dengan Dai Tianlin kemarin. Kesempatan untuk menerima tantangan dari seorang pemuda yang kuat sangatlah jarang bagi Enchi. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia merasakan fluktuasi emosional seperti itu. Dia sangat menantikan pertarungan ini sehingga dia bisa menyaksikan penampilan luar biasa Tang Wulin dengan lebih baik. Semua kecemerlangan difokuskan di tengah arena kompetisi. Dalam perhatian tatapan tajam dari orang-orang dan konsentrasi pandangan orang-orang, semua orang mulai bernapas dengan tidak teratur untuk mengantisipasi kedatangan momen itu. Siap, mulai. Pertarungan terakhir dalam pertempuran 5 dewa, pertempuran roh jiwa telah resmi dimulai. Ketika mendengar kata, mulai, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Enchi yang berdiri di seberang. Seolah-olah listrik dingin keluar dari matanya. Aura euforia sebelumnya telah berubah menjadi sikap sombong yang mengerikan. Auranya yang kuat bercampur dengan fluktuasi esensi darah yang menyala-nyala sebelum ditembakkan. Bayangan cahaya naga emas raksasa muncul di belakang punggungnya selama sepersekian detik itu. Rasanya seperti ada naga sungguhan yang terbang anggun di udara. Siluet naga raksasa emas melebarkan sayapnya keluar. Itu dipenuhi dengan aura penakluk yang tingginya lebih dari 1 meter. Esensi darah Tang Wulin bahkan terasa seperti mendidih saat dia mulai menyerbu ke arah Enchi seperti gelombang seismik. Tang Wulin sangat menyadari kekuatan dan kelemahannya saat dia bertarung melawan Enchi. Tidak ada keraguan bahwa kelemahan terbesarnya adalah basis kultivasinya sementara baju besi tempurnya juga lebih lemah dari baju besi perang lawan. Lawannya adalah Master Armor pertempuran 4 kata. Di seluruh planet Douluo, paling banyak hanya ada 2 Master Armor tempur 4 kata. Namun, dia juga memiliki kekuatannya. Kekuatan pertamanya adalah kekuatan garis keturunannya. Enchi melampaui Tang Wulin dalam banyak hal kecuali esensi darahnya. Tang Wulin baru berusia lebih dari 20 tahun jadi tepat di puncak esensi darahnya, sementara Enchi sudah melebihi 100 tahun. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Enchi, selama dia tidak melampaui batasan dunia ini, esensi darahnya pasti akan merosot. Pada saat yang sama, Tang Wulin memiliki garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya. Itu mampu menekan semua orang lain dari klan yang sama sehingga dia bahkan bisa melatih tingkat pengaruh tertentu atas semua jiwa bela diri. Soul Land 3 Chapter 1371 Chapter 1371 Pertarungan Puncak. Meskipun ada beberapa perbedaan antara basis kultivasi mereka, Raja Naga Emas pasti akan menghasilkan efek penekan pada jiwa bela diri naga suci Enchi. Tidak ada keraguan tentang itu. Tang Wulin telah menembus 12 lapisan segel Raja Naga Emas. Aura Raja Naga Emasnya telah mencapai kondisi yang sangat masif. Dalam keadaan seperti itu, dia mampu membuat Enchi berada di bawah tekanan yang sangat intens dengan garis keturunannya. Saat mereka bertabrakan, Enchi pasti akan terpengaruh juga. Dengan demikian, Tang Wulin segera melepaskan auranya secara keseluruhan segera setelah pertempuran dimulai, berharap dia dapat memengaruhi kapasitas bertarung Enchi dengan kekuatan garis keturunannya sejak awal. Ini adalah pertempuran basis kultivasi yang tak tertandingi. Jadi, dia pasti perlu memberikan segalanya untuk mencapai kemenangan. Ada aliran cahaya terang yang berkilauan. Tang Wulin mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Setiap kali pancaran di matanya berubah, udara sedikit berubah. Fluktuasi esensi darahnya yang melonjak memberi kesan naga raksasa, mengangkat auranya ke puncaknya. Dalam tantangan antara seseorang dengan basis kultivasi yang lebih rendah melawan Feng Hao Douluo dengan basis kultivasi tinggi, masalah yang paling merepotkan adalah bahwa orang yang lebih lemah akan ditekan oleh lawan sejak awal. Mereka mungkin bisa didominasi dari awal hingga akhir. Dengan demikian, Tang Wulin tidak berusaha keras, mengabaikan jumlah energi yang dibutuhkannya, saat dia melepaskan auranya untuk mencegah dirinya ditekan oleh lawan. Menghadapi api aerasi mengerikan yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, mata kuning muda naga suci Douluo Enchi menjadi cerah. Raungan naga yang jelas meraung dari tubuhnya. Orang bisa melihat naga raksasa putih beriak dengan pancaran kemasan melonjak ke langit. Aura cahaya yang tebal dan berat sepertinya menerangi seluruh dunia. Aura bentuk naga yang muncul dari tubuh Tang Wulin perkasa dan mengerikan, tetapi masih tampak ilusi. Namun, naga raksasa putih yang muncul dari tubuh Enchi tampak seperti avatar jiwa bela dirinya. Itu benar-benar kokoh. Meskipun naga suci cahaya dipengaruhi oleh aura Raja Naga Emas Tang Wulin, efeknya tampak minimal.
Itu melebarkan sayapnya dan mengeluarkan aliran raungan. Tampaknya tidak berada pada posisi yang tidak menguntungkan dilihat dari auranya yang mengesankan. Hanya perlu satu tampilan untuk menunjukkan dengan jelas perbedaan antara basis kultivasi mereka untuk dilihat semua orang. Tang Wulin telah memperkirakan ini dan dia sama sekali tidak terkejut. Sementara itu, dia berinisiatif melancarkan serangan saat ini. Dengan sekejap, dia menyerbu ke arah Enci seperti kepala panah. Aura Raja Naga Emas yang mengerikan di belakangnya segera melonjak menuju tubuhnya seperti sungai yang menyatu ke laut. Dalam sepersekian detik itu, seluruh tubuh Tang Wulin berubah menjadi emas. Dia benar-benar tertutup sisik emas yang berkilauan. Dia belum meluncurkan avatar jiwa bela dirinya, tetapi esensi, energi, dan jiwanya pasti telah meningkat hingga maksimum. Tangan kanannya bertindak sebagai senjata saat dia bergerak dengan kecepatan kilat dan memecahkan penghalang suara. Dengan suara dentuman keras, dia tiba di depan Enci dalam sekejap mata seperti bola meriam emas. Master jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menonton pertempuran menarik napas dingin saat melihat tinjunya. Sungguh kecepatan yang menakutkan dan rasa potensi yang menakutkan. Dia mampu memanfaatkan aura dan esensi darahnya sejauh ini. Bahkan judul Doulos biasa tidak mampu melakukannya. Tentu saja, judul Doulos biasa tidak dapat melakukannya karena mereka sangat kekurangan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk menyelesaikan manuver seperti itu. Namun, Tang Wulin berhasil melakukannya. Dia telah berhasil menyatukan kekuatan dan esensi darahnya dengan sempurna menjadi satu. Saat dia melayangkan pukulan, dia merasakan sensasi kenikmatan mengalir di sekujur tubuhnya. Enci berdiri di tempat tanpa bergerak. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya juga. Dia hanya mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Seolah-olah dia telah melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya ketika tangan kanan Enci memblokir tangan kanan Tang Wulin dengan kuat. Dengan suara ledakan yang keras, sisik emas yang menutupi permukaan tinju kanan Tang Wulin meledak. Mereka berdua berhenti sejenak di dalam arena. Orang bisa dengan jelas melihat hubungan yang terbentuk antara kepalan tangan dan telapak tangan. Ada gelombang kejut mengerikan yang menggelinding keluar, terlihat dengan mata telanjang. Ruang di dalam seluruh kolisem sepertinya telah melengkung sesaat. Ada kilatan cahaya yang cemerlang pada perisai pelindung kolisem saat gelombang kejut yang mengerikan menghantamnya. Bocah yang mengesankan, dia sangat mendominasi, dan sangat tampan. Mata penonton wanita yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Aura tabrakan yang sangat maskulin sangat menarik bagi sebagian besar wanita. Ketika tinjunya mengenai telapak tangan lawan, Tang Wulin merasa seperti sedang melihat ke puncak gunung. Lawannya seperti gunung perkasa yang tidak bisa digerakkan. Dia tidak bergeming bahkan setelah dipukul oleh Tang Wulin. Tabrakan hebat itu mengakibatkan jeda sesaat bagi mereka berdua, dan ukuran tubuh Tang Wulin menyusut sedikit. Dia berbalik dengan kecepatan kilat saat dia mengayunkan kaki kanannya, meniru gerakan Golden Dragon Walk Style. Dia memutuskan bahwa dia tidak berani melepaskan energinya ketika dia bertarung melawan Enci, karena tidak mungkin untuk memindahkan limit Doulo dengan melakukannya. Dengan demikian, dia mengandung semua energinya di dalam tubuhnya dan mengandalkan kekuatan fisik manusia supernya untuk melancarkan serangan. Dia percaya bahwa Enci tidak akan pernah mengelak karena harga dirinya. Itu akan menjadi kesempatannya. Telapak tangan kanan Enci, yang telah memblokir pukulannya di depan tubuhnya, bergerak secara horizontal untuk melindungi sisinya. Tangannya bertabrakan dengan betis Tang Wulin dan gelombang kejut lainnya bergulung di udara sekali lagi. Suara ledakan energi membuat banyak penonton memejamkan mata. Seberapa tangguh kekuatan mereka? Sepertinya ini sama kuatnya dengan hentakan palu raksasa dari hari sebelumnya. Tang Wulin terus bergerak di tempat yang sama. Pancaran keemasan dari tubuhnya bersinar lebih terang dan lebih terang. 4 anggota tubuhnya adalah senjata terkuatnya. Setiap tabrakan menghantam sisi Enci dan menghasilkan ledakan yang keras dan kuat. Tangan Enci mirip dengan 2 papan pintu atau mungkin 2 perisai. Tidak peduli seberapa ganasnya serangan Tang Wulin, Enci tetap berdiri di tempat yang sama, memblokirnya berulang kali. Dia tampak tidak menunjukkan kelemahan sama sekali saat menahan serangan. Jika bukan karena ledakan di udara yang menyebabkan perisai pelindung yang mengelilingi seluruh arena kompetisi meledak dengan lingkaran cahaya yang berkilauan, sulit bagi orang untuk mengatakan bahwa ini adalah pertarungan epik antara dua Feng Hao Doulo. Tak satu pun dari mereka telah melepaskan keterampilan jiwa mereka. Pertarungan dilakukan dalam strategi bentrokan dan kekuatan kasar secara sederhana dan langsung. Hanya Feng Hao Doulo sejati yang dapat mengetahui bahwa jenis konfrontasi ini adalah yang paling menakutkan dan berbahaya.
Jika Enci gagal menahan serangan itu, dia akan langsung dihancurkan oleh Tang Wulin. Namun, ternyata bukan itu masalahnya. Kekuatan pertahanan Enci seperti yang dirasakan Tang Wulin pada awalnya, setinggi puncak gunung. Enci tetap bergeming, berdiri di tempat yang sama, tidak peduli bagaimana Tang Wulin menyerangnya. Dalam penilaian Tang Wulin, sepertinya Enci tidak akan goyah saat dia terus menahan serangannya. Dia juga tidak melihat tanda-tanda keturunan naga suci cahaya Enci dipengaruhi oleh keturunan naga emas raja. Tang Wulin tidak menyadari bahwa garis keturunan Raja Naga Gunung Long Yue sebenarnya lebih unggul dari naga suci cahaya Enci jika mereka murni membandingkan garis keturunan. Dengan demikian, dia selalu merasakan perubahan dalam garis keturunan Long Yue di masa lalu, menghasilkan kemampuan adaptasinya yang kuat yang melebihi mayoritas master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga. Garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin jauh lebih kuat daripada keturunan Raja Naga Gunung Long Yue, tetapi basis budidayanya masih jauh lebih lemah daripada Enci. Selain persiapan Holy Dragon Douluo, dia belum mempengaruhi Enci di level ini. Serangkaian 28 ledakan ditembakkan. Cahaya emas bersinar bebas sementara sisik naga emas bermekaran di sekujur tubuhnya. Tang Wulin tidak bisa berhenti sejenak, meskipun kekuatannya luar biasa. Orang biasa tidak akan mampu menahan pemboman sebesar itu. Hanya seseorang dengan kemampuan fisiknya yang dapat menahan proses tersebut. Selama jeda sesaat inilah naga suci Douluo di sisi berlawanan akhirnya meluncurkan serangannya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dengan cara yang sederhana dan menyentuh Tang Wulin. Tidak ada semburan asap, api, energi atau aura agung yang dilepaskan. Namun, Tang Wulin merasa seperti pertama kali dihadapkan oleh 1000 jari menuduh Tang Tua ketika dia merasakan sentuhan Enci. Ketika dihadapkan oleh jari Enci, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi sementara semua rute pelariannya tampaknya berubah menjadi pegunungan yang mengalah padanya. Soul Land 3 Chapter 1372 Chapter 1372, Lagu Naga Bulan Tang Wulin. Tang Wulin merasakan gelombang aura yang menakutkan itu dengan hebat, tetapi dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun dari jari Enci. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya. Dia menerjang ke depan saat tinju kanannya mendaratkan pukulan yang luar biasa ke jari lawan. Ledakan. Tang Wulin merasa seperti dia dipukul di wajahnya oleh kereta jiwa yang melaju kencang. Dalam hitungan detik, tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Itu adalah situasi yang tidak bisa dia kendalikan sama sekali. Penonton hanya bisa melihat kilatan cahaya keemasan ketika Tang Wulin diledakkan oleh sentuhan jari Enci, yang tampaknya tidak mengandung kekuatan sama sekali. Tang Wulin membanting dengan ganas ke perisai pelindung di kejauhan sebelum memantul kembali ke arena kompetisi, jatuh ke tanah. Kekuatan dari satu jari itu benar-benar mengesankan. Apakah ini seharusnya kemampuan dari limit Douluo dan basis kultivasi dari Holy Dragon Douluo yang tiada taraf? Seluruh adegan menjadi sunyi mematikan dalam sepersekian detik, terutama para penonton yang telah berteriak dan bersorak untuk Tang Wulin. Seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menutup mulut mereka. Mereka melebarkan mulut mereka satu demi satu dan menatap pemandangan itu dengan bingung. Sebagian besar orang tidak dapat memahami konsep limit Douluo. Mereka hanya mendengarnya sebagai sebuah nama, tapi berapa banyak orang yang benar-benar menyadari kekuatan macam apa yang dimiliki limit Douluo. Pada saat itu, naga suci Douluo menggunakan basis kultivasinya yang menakutkan untuk menunjukkan kepada semua orang apa artinya memiliki kekuatan sejati. Banyak penonton yang merasa sedikit bingung. Tang Wulin berhasil memenangkan 4 ronde sebelumnya, namun dia tampak sangat lemah di hadapan naga suci Douluo ini. Tang Wulin telah meluncurkan begitu banyak serangan, tetapi lawannya mengejutkan semua orang dengan hasil yang mengerikan setelah hanya melakukan serangan balik sekali. Bahkan tampak seperti Tang Wulin sama sekali tidak berdaya. Jadi ini adalah kekuatan dari limit Douluo, Apakah ini perbedaan antara kedua pria tersebut? Esensi darah Tang Wulin melonjak saat tubuhnya jatuh ke tanah. Dia sudah melompat di saat berikutnya. Dia berdiri di kejauhan dan menatap naga suci Douluo dengan sedikit juling. Enci memiliki sedikit kejutan di ekspresinya. Apapun yang dilihat, dirasakan, dan dibayangkan penonton selalu berbeda dengan kenyataan. Sentuhan jari Enci tampak sederhana. Pada kenyataannya, efeknya dihasilkan dengan menggunakan sebagian kekuatan yang disalurkan dari 28 serangan berturut-turut Tang Wulin sebelumnya selain ledakan kekuatan jiwa Enci. Namun, Enci merasa saat tubuh Tang Wulin berubah menjadi bola saat dia meledakkannya. Selain itu,
Tanggulin sepertinya telah menyusut sesaat sebelum meledak keluar. Tanggulin menetralkan sebagian besar serangan Enchi saat dia terlempar ke belakang. Tampaknya Enchi telah meledakkan Tanggulin karena perbedaan besar antara kemampuan mereka. Pada kenyataannya, Enchi sangat menyadari bahwa serangannya tidak berhasil menyebabkan kerusakan yang signifikan pada Tanggulin, karena Tanggulin sebenarnya menggunakan teknik untuk membubarkan kekuatannya. Sangat baik, pemuda ini dipersiapkan dengan baik seperti yang diharapkan. Tanggulin mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga ke langit. Matanya berubah sangat cerah. Bintik-bintik cahaya keemasan mulai muncul di setiap sendi di tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya dan memberi isyarat seolah-olah dia sedang menggenggam udara untuk meruntuhkan langit. Suara yang mendominasi bergema di seluruh arena. Naga, bulan, lagu. Bintik-bintik emas yang muncul di tubuhnya menjadi seperti matahari kecil. Itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Udara di dalam kolisem mulai sedikit melengkung. Bentuk naga bercahaya emas dari sebelumnya muncul di belakang Tanggulin sekali lagi. Namun, kali ini berbeda karena tampak seolah-olah kilau yang tak terhitung jumlahnya ada di permukaan naga emas raksasa ini. Apa itu tadi? Apakah itu Out of Void Armor Condensation yang memproyeksikan armor tempur seseorang keluar? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan armor perang 4 kata? Mungkinkah dia sudah menjadi master armor pertempuran 4 kata sekarang? Itu tidak mungkin. Dia belum mencapai basis kultivasi judul Douluo. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan fusi dengan armor pertempuran 4 kata tidak peduli seberapa tinggi kemampuan fisiknya. Naga suci Douluo Enchi dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Tanggulin. Pikirannya mengalami proses berpikir yang cepat. Dia segera menyadari bahwa dia bingung karena Tanggulin sudah memanggil nama baju perangnya sebelumnya. Itu adalah lagu Bulan Naga, yang seharusnya menjadi nama baju perangnya. Armor pertempuran 1 kata miliknya bernama Naga. Armor pertempuran 2 kata miliknya diberi nama Dragon Song. Armor pertempuran 3 kata miliknya diberi nama Dragon Moon Song, dengan kata Moon dari namanya. Di dalam kotak, sosok menawan Bu Yuena tidak bisa menahan sedikit pun untuk menggigil ketika dia mendengar kata-kata lagu Bulan Naga. Kebanggaan melintas di matanya. Armor tempur 3 kata saya bernama Dragon dan Skillin. Apakah kamu tahu itu? Lagu naga bulan Tanggulin. Dia sudah memenuhi syarat untuk menangani dirinya sendiri seperti itu. Naga emas raksasa di udara mulai berubah menjadi lebih padat dan jernih karena penerangan dari kilauan di tubuhnya. Potongan baju perang melintas di depan mata orang banyak dan muncul di tubuh Tanggulin. Baju besi pertempuran emas Tanggulin yang jernih seperti sebuah karya seni yang diukir dari kristal emas. Itu ditutupi dengan tekstur yang luar biasa. Topeng emas menutupi wajah tampan Tanggulin, sementara garis emas di helmnya menjulur ke bawah. Setiap bagian dari baju perangnya tampak bertekstur. Pauldron di pundaknya berbentuk kepala naga. Pelindung dadanya tidak tampak tebal dan berat, tapi ada sepotong pelindung cermin besar yang diukir dari batu permata emas. Ada pola naga menutupi tubuhnya sementara vaultnya menjuntai ke lutut. Setiap bagian dari baju perangnya dipenuhi dengan garis puncak yang indah. Itu adalah armor pertempuran, satu set lengkap armor pertempuran 3 kata. Cahaya keemasan berkedip samar. Tanggulin sudah setinggi 3 meter ketika baju besi pertempuran menutupi seluruh tubuhnya. Matanya bersinar lebih cerah sekarang. Baju besi yang begitu agung dan mempesona dipajang di depan mata orang banyak, menempatkan cahaya harapan kembali ke mata para penonton yang telah kehilangan kepercayaan pada Tanggulin sebelumnya. Baju perang yang luar biasa. Selain kekuatannya, penampilan luar armor pertempuran sudah cukup untuk membuat air liur seseorang. Bahkan jika replika dari armor tempurnya dibuat hanya untuk dipajang, banyak orang akan mengejarnya seperti sekawanan bebek. Enchi tidak berencana untuk mempertahankan kondisinya saat ini saat dia bertarung dengan Tanggulin. Naga putih raksasa muncul di belakang punggungnya sekali lagi. Kilau yang menyusut muncul di tubuh naga suci cahaya sementara tubuh Enchi tetap tidak terpengaruh oleh titik cahaya. Ini adalah tanda sebenarnya dari Out of Void Armor Condensation, karakteristik dari armor pertempuran 4 kata. Naga suci cahaya mengeluarkan raungan yang nyaring dan jelas, dan seolah-olah tubuh naga itu hancur di langit. Aliran cahaya putih cemerlang keluar dari tubuhnya yang retak, langsung menuju Enchi. Armor tempurku disebut Par Excellence Holy Dragon. Dia adalah Par Excellence Holy Dragon Enchi. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Par Excellence tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kekuatan armor perangnya,
tapi itu pasti nama seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Nama ini mungkin berasal dari nama kekasihnya. Armor pertempuran putih menutupi seluruh tubuh Enchi dengan cepat dan menyelimuti semuanya sepenuhnya. Saat dia mengenakan baju perang ini, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia sudah cukup tua. Auranya juga berubah dalam hitungan detik. Lingkaran putih besar hampir menyelimuti seluruh kolisem. Ribuan naga terbang di dalamnya. Aura cahaya yang pekat muncul dari tanah tampak begitu kokoh seolah-olah seluruh tahap kompetisi telah berubah menjadi lautan cahaya. Naga putih raksasa perlahan melayang ke lingkaran cahaya. Itu terlihat sangat realistis. Kondensasi armor out of void dan pemadatan domain adalah karakteristik dari armor pertempuran 4 kata. Jika seseorang mendeskripsikan baju besi perang 3 kata sebagai sublimasi seseorang, memungkinkan master jiwa memiliki kekuatan domain, maka baju besi perang 4 kata tidak sesederhana penyubliman tetapi evolusi. Armor pertempuran 4 kata juga dikenal sebagai baju besi perang demigod. Itu adalah sesuatu yang benar-benar akan memungkinkan seseorang untuk melampaui keduniawian. Armor pertempuran 4 kata jelas merupakan bagian paling integral dari master armor pertempuran 4 kata. Itu seperti organ terpenting dalam tubuh seseorang. Ketika armor pertempuran 4 kata telah terbentuk, seorang master jiwa bahkan perlu mengorbankan sepertiga dari darah yang mengalir di tubuhnya untuk membangunkannya karena itu mirip dengan bentuk kehidupan. Pembentukan setiap set armor perang 4 kata adalah pengalaman hidup dan mati bagi master armor pertempuran. Jika dia bisa menerobos malapetaka maka dia bisa berhasil membuat armor perang 4 kata, tapi jika dia gagal, dia mungkin bisa kehilangan nyawanya. Ini juga alasan yang tepat mengapa ada begitu sedikit master armor tempur 4 kata. Di sisi lain, kekuatan armor pertempuran 4 kata hanya bisa disaingi oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Dalam istilah yang lebih sederhana, Fenghao Douluo Limit Douluo seperti Tong Yu tidak akan bisa bertarung melawan Enchi yang dibalut armor tempur 4 kata selama 1 menit tanpa mengenakan baju perangnya sendiri. Di dunia master armor pertempuran, armor tempur 4 kata dikenal sebagai jembatan menuju alam ilahi. Mengapa pemujaan Roh Kudus, Pagoda Roh dan juga banyak limit Douluo dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mengejar alam dewa dengan cara yang begitu intens? Mengapa mereka memperjuangkannya jauh lebih gigih daripada para master jiwa di zaman kuno? Memang, itu karena penemuan baju besi perang 4 kata. Master jiwa bisa merasakan kekuatan dunia itu melalui armor 4 kata mereka dan basis budidaya limit Douluo mereka.